ada satu ibadah di bulan Syawal itu yang sangat mulia dan sangat agung. Apa itu? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Apabila puasa 6 hari di bulan Syawal ini diikut sertakan dengan puasa Ramadan, maka pahalanya sangat besar sekali. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyami dahri." Siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, atau siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Anda bisa bayangkan, siapa yang kuat puasa setiap hari selama setahun? Tapi Nabi SAW memberikan pahala besar. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal itu pahalanya sama dengan pahala orang berpuasa 1 tahun. Dari mana hitung-hitungannya? Kita tahu bahwa di dalam Islam setiap amalan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Artinya kalau puasa Ramadan selama 30 hari kemudian ditambah dengan 6 hari bulan Syawal dikali 10, itu sama dengan setahun. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Kana kasiyami dahri," pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Maka sangat disayangkan kalau lewat bulan Syawal setelah Ramadan, kok orang itu tidak mau melanjutkan puasa Syawal. Apalagi di antara faedah puasa Syawal itu sama hukumnya dengan sholat sunnah rawatib. Kita tahu bahwa faedah sholat sunnah rawatib yang disebut dengan ba'diyah dan qabliyah itu menyempurnakan sholat wajib. Terkadang ketika kita sholat wajib kan ada kelalaian, mungkin tidak khusyuk, boleh jadi kurang tumaknina, tergesa-gesa. Mesti adalah kekurangan orang yang melaksanakan sholat wajib itu. Lah, untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib itulah disyariatkan sholat sunnah rawatib. Ada yang disebut dengan qabliyah dan ba'diyah yang 12 rakaat itu. Lah, kedudukan puasa Syawal itu sama dengan puasa Sya'ban. Kalau Sya'ban itu disebut qabliyah, kalau Syawal itu disebut ba'diyah. Jadi puasa Sya'ban sebelum Ramadan dan puasa Syawal setelah Ramadan itu menyempurnakan bulan Ramadan. Boleh jadi ketika seseorang berpuasa Ramadan, yang namanya puasa, mestilah seseorang tidak akan sempurna 100%. Boleh jadi dalam puasa itu tanpa sadar lisan kita menggibahi orang. Ketika berpuasa kita mungkin berdusta. Ketika berpuasa boleh jadi kita lalai, tidak khusyuk, dan begitu seterusnya. Lah, kesempurnaan bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu disempurnakan dengan puasa Sya'ban yang disebut qabliyah dan puasa Syawal yang disebut dengan ba'diyah. Kemudian yang kedua, puasa Syawal sendiri adalah tanda dari tanda-tanda yang jelas diterimanya puasa Ramadan. Karena para ulama mengatakan bahwa di antara alamat Allah itu menerima amalan seorang hamba ketika Allah berikan taufik kepada dia
bisa melaksanakan ibadah terus-menerus. Jadi setelah kita digembleng oleh Allah Azza wa Jalla selama 1 bulan dengan Ramadan, kemudian kita pun masih semangat untuk berpuasa di 6 hari bulan Syawal, ulama mengatakan ini tanda-tanda diterima puasa Ramadan, karena dia tidak menghentikan ibadah. Itulah yang kemudian para ulama mengatakan fa innallaha idza taqabbala amala abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dahu. Allah itu apabila menerima amalan seorang hamba, maka Allah berikan taufik untuk beramal soleh setelahnya. Maka ini juga tanda bahwa diterima puasa Ramadan itu dengan cara keberlangsungan puasa dilanjut dengan 6 hari puasa Syawal. Lebih daripada itu, puasa Syawal adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengakhiri ayat-ayat tentang puasa Ramadan, tepatnya dalam Al-Baqarah 185, Allah akhiri dengan kata-kata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menggenapkan bilangan puasa Ramadan dan agar kalian bertakbir di hari raya, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Lah salah satu bentuk syukur kita adalah dengan melanjutkan puasa setelah Ramadan dengan 6 hari puasa Syawal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masalahnya terkadang di antara kita kan ada yang meninggalkan puasa Syawal karena sebuah alasan. Contoh umpamanya karena safar, sehingga safar ini menjadikan dia tidak sempat puasa Syawal. Atau boleh jadi karena sebuah pekerjaan, mungkin pekerjaannya terlalu berat sehingga haus, lapar dan dia tidak sanggup berpuasa. Atau boleh juga karena sakit sehingga dia tidak bisa puasa Syawal. Lah bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa Syawal, di sana ada amalan-amalan yang bisa mengganti puasa Syawal. Inilah pembahasan yang kita akan bahas tentang 11 amalan. Dan 11 amalan ini sebagiannya ringan, ya sebagian cukup berat juga. Tapi amalan-amalan ini bisa membandingi pahala puasa. Apa saja 11 amalan ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama membaca Al-Qur'an. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an ma'ruf adalah seorang sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Direkomendasi ilmunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diambil, terutama dalam bab Quran. Dikatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, innaka tuqillu sauma. Wahai Abdullah ibn Mas'ud, kenapa engkau menyedikitkan puasa? Artinya dia tidak banyak melaksanakan puasa sunnah. Faqala, maka dia mengatakan, inni akhafu an yamna'ani min qiraatil Quran. Karena aku takut puasaku mengganggu untuk membaca Al-Quran. Karena biasanya kan orang yang berpuasa mudah haus, sehingga tidak bisa kencang bacaan Qur'annya. Kemudian kata beliau, fa inna qira'atal Qur'ani ahabbu ilayya minas saumi. Kata Abdullah ibn Mas'ud, karena membaca Al-Quran itu lebih aku sukai dibandingkan aku berpuasa. Seolah-olah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu lebih afdal dibandingkan berpuasa. Tetapi orang yang membaca Quran terus menerus, mungkin dari pagi, siang, sore, ganti daripada puasa, maka dari sini kita pahami bahwa membaca Al-Quran yang terus menerus dari pagi, siang sampai sore itu bisa membandingi ibadah puasa bagi orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Syawal. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, memberi makan orang yang berpuasa. Kalau kita tidak sanggup berpuasa Syawal, entah karena sakit tadi atau karena mungkin bekerja lelah, capek, maka kita kemudian bisa menyumbang dengan rizki kita. Cari orang-orang yang berpuasa Syawal itu, kirim makanan kepada mereka. Atau pada zuhur itu sudah sibuk antum cari makanan enak, COD di warung mana kan itu, kemudian dihantar kepada orang-orang yang berpuasa Syawal, bilang ini untuk buka kalian. Lah kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi la yanqusu dzalika min ajri as-sa'imi syai'a. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala orang yang puasa Syawal, maka kasih makan mereka, supaya mereka mau memakan iftar dari makanan yang kita berikan kepada mereka, maka pahalanya sama dengan orang yang puasa Syawal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk memperbaiki akhlak. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wa innar rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajatas shaim wal qaim. Dan terkadang kata Nabi SAW, dengan akhlak yang baik itu bisa menandingi derajat orang yang berpuasa dan orang yang salat malam. Jadi akhlak itu bisa menandingi pahalanya dengan orang-orang yang berpuasa dan salat malam. Menunjukkan bahwa akhlak, memperbaiki akhlak lisan, tidak mengucapkan kecuali yang santun, kemudian juga mudah ringan tangan membantu orang, berbuat baik kepada keluarga, kepada orang tua, kepada tetangga, dan begitu seterusnya. Maka akhlak juga bisa menandingi ibadah puasa, bahkan ibadah salat malam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, seseorang yang biasa berpuasa, tetapi qadar Allah kemudian dia sakit. Jadi umpamanya dia itu terbiasa dengan puasa Senin Kamis, atau terbiasa dengan puasa Daud, atau biasa dia melaksanakan puasa Ayyamul Bid, atau mungkin puasa Syawal, tapi Allah takdirkan kondisinya sakit. Sakitnya berkepanjangan sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa, atau mungkin dia safar. Kalau dia tidak safar, pasti dia melakukan puasa. Lah orang-orang yang terbiasa melakukan ibadah, baik ibadah puasa atau salat malam, kemudian terhalangi ibadah-ibadah itu dengan sakitnya ataupun dengan uzur-uzur yang lainnya, maka tetap dia dicatat memiliki pahala kebiasaan puasa walaupun dia tidak puasa. Karena dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, kemudian Nabi SAW berkata di hadapan para sahabatnya, inna bil madinati aqwaman ma sirtum. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah, qala wa hum bil madinati hasabahumul udhur. Jadi ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk setelah memenangkan di kota Madinah, ada beberapa orang yang tidak ikut serta dalam berperang, tetapi mereka mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan. Jadi pahala jihad yang kalian dapatkan mereka pun dapat. Kemudian para sahabat mengatakan, Rasul, bukankah mereka tidak terlibat jihad? Mereka tinggal di kota Madinah. Maka Rasul mengatakan, ya, sebab mereka tertahan dengan uzur. Kalau mereka tidak tertahan dengan uzur, pasti mereka akan ikut jihad. Tapi karena tertahan dengan uzur, maka mereka tetap dicatat pahala jihad.
Dari sini kita tahu bahwa seseorang yang kemudian terbiasa melakukan ibadah, kemudian tertahan dengan uzur, maka tetap dia dicatat pahala sebagaimana kebiasaan ibadahnya, walaupun dia tidak melaksanakan ibadah. Dan ini rahmat yang Allah anugerahkan. Yang kelima, dan ini yang paling mudah. Ini yang paling mudah, tetapi walaupun mudah terkadang orang itu susah untuk mengamalkannya. Apa itu? Ghibtah. Apa ghibtah? Ghibtah itu hasad yang terpuji. Hasad kan ada dua tuh. Ada hasad yang tercela, ada hasad yang terpuji. Seseorang berangan-angan supaya nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang hancur dan berpindah kepada dia. Itu hasad yang tercela. Tapi di sana ada hasad yang terpuji, yang disebut dengan ghibtah. Apa itu? Berangan-angan kalau Allah berikan nikmat kepada dia seperti yang diberikan nikmat kepada orang, maka dia akan melakukan hal yang sama seperti yang orang itu lakukan. Umpamanya kita punya tetangga, karena dia punya uang akhirnya bisa haji. Lah kita tidak punya uang, hanya bisa melamun saja. Kapan aku seperti dia? Ya Allah, kalau engkau berikan harta pun aku sama, ingin haji juga sama dengan dia. Aku ingin umroh sama dengan dia. Aku ingin berkurban sapi sama dengan dia. Lah itu namanya berangan-angan. Inilah yang disebut dengan ghibtah. Jadi ghibtah ini, kita ingin melakukan ibadah yang besar tapi tidak sanggup. Tapi dia berniat dengan mengatakan, ya Allah, kalau aku diberikan nikmat seperti dia, maka aku pun sama melakukan yang sama. Maka dia mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau ada tetangga bisa haji, kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau aku diberikan nikmat, aku juga ingin hajilah kayak dia. Berarti dia dapat pahala haji, walaupun dia tidak berangkat haji. Itu namanya ghibtah. Lah itu disabdakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia ini dipenuhi dengan 4 kelompok. Dunia ini dipenuhi dengan 4 kelompok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa 4 kelompok ini? Abdin razaqahullahu malan wa ilman wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdalil manazil indallah. Seorang hamba Allah berikan rizki, harta dan ilmu pengetahuan. Dia kaya, tapi di sisi lain dia juga memiliki ilmu pengetahuan. Maka dengan ilmu agama yang ia miliki, maka dia salurkan hartanya di jalan Allah. Dan dia dengan hartanya, karena punya pengetahuan, dia takut untuk menghambur-hamburkan di jalan selain Allah. Dan dia berusaha dengan hartanya menyambung silaturahim. Dan dia tahu hak kepada Allah dari sedekah, zakat dan yang semacamnya. Maka orang yang seperti ini seafdol-afdolnya manusia. Jadi kelompok yang pertama, Allah berikan harta banyak, tapi di sisi lain dia pun punya pengetahuan agama. Lah dengan pengetahuan agamanya, dia tahu harus kemana harta disalurkan. Lah orang seperti ini seafdol-afdolnya kedudukan di hadapan Allah. Tetapi di sana ada yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyati yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fa ajruhu masawa. Kelompok yang kedua, dia punya ilmu agama tapi dia miskin, tidak punya harta. Tetapi dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau berikan harta seperti dia, maka aku pun akan mengamalkan hal yang sama seperti dia. Kata Rasul, maka dengan kejujuran niatnya dia memiliki pahala yang sama dengan orang itu. Itulah disebut dengan ghibtah. Ghibtah kan enak, ya kan? Karena tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan biaya,
tidak mengeluarkan apa-apa, hanya niat saja. Dia melihat ada saudaranya diberikan nikmat, dia bisa berkurban. Ya Allah, kalau aku seperti dia, kita bisa bangun masjid. Kita mengatakan, ya Allah, kalau aku diberikan harta, aku pun ingin seperti dia bisa bangun masjid, dan begitu seterusnya. Ini amalan ringan, ikhwan, yang disebut dengan ghibthah. Tapi walaupun amalan ringan, terkadang kita ini tidak sanggup melaksanakannya. Padahal ini amalan yang bisa membandingi orang-orang yang beribadah puasa Syawal. Contohnya umpamanya kita sedang sakit, kita tidak bisa melaksanakan puasa Syawal, kita tinggal ghibthah saja. Ya Allah, kalau aku sehat, aku pun ingin sama dengan saudara saya yang puasa Syawal umpamanya. Atau sedang safar, sibuk, atau sedang bekerja. Karena tidak bisa kemudian nganggur, kalau enggak kerja enggak makan tuh keluarga. Tapi dalam hatinya, ya Allah, kalau aku ada waktu, aku pun ingin sama berpuasa. Lah dia mendapatkan pahala yang sama tuh. Disebut dengan ghibthah tuh. Nah ini yang ke-5. Kemudian yang ke-6, as-sa'yu alal armalati wal miskin. Membantu janda-janda tua yang miskin dan orang-orang yang kurang mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah awil qa'imil laila as-sa'imin nahara. Orang yang membantu meringankan beban janda-janda miskin atau orang yang kurang mampu. Karena sebagian janda, terutama yang sudah sepuh, usia-usia sudah 60, 70 tahun, apalagi dia tidak punya anak. Terkadang yang punya anak saja kadang-kadang menelantarkan orang tuanya. Kita lihat terkadang ada orang-orang tua di lampu merah, kemana anaknya itu? Atau disuruh meminta-minta, di mana keluarganya? Lah terkadang ada janda-janda yang sudah tua itu, mereka tidak sanggup untuk mencukupi kehidupannya. Maka dengan kita mengulurkan tangan kita, meringankan tangan kita untuk membantu mereka, maka Rasul mengatakan pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua seperti orang yang sholat malam, dan yang ketiga seperti orang yang berpuasa. Tapi masalahnya terkadang kita ini milih-milih janda pula, cari yang 30 usianya, atau yang masih muda gitu ya, sengaja itu pula dibantu. Itu ada udang di balik batu. Maksudnya di sini janda-janda yang memang kurang mampu. Boleh jadi dia sakit, sudah berumur dan begitu seterusnya. Maka ini juga amalan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya membandingi puasa sunnah, tapi juga membandingi orang yang sholat malam dan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-5, yang ke-7, berusaha untuk mendamaikan saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdal min darajati shaim was salati was sadaqati. Maukah aku habarkan, kata Rasul, amalan yang lebih utama dibandingkan salat, dibandingkan puasa, dibandingkan sedekah. Tentu sahabat mendengar hal ini sangat takjub. Apa amalan itu? Kok amalan itu bisa menandingi derajat puasa sunnah, salat sunnah dan sedekah? Maka Rasul mengatakan, salahu dzatil bayyin fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah. Yaitu memperbaiki hubungan sesama muslim, karena rusaknya hubungan sesama muslim adalah penghancur agama. Jadi ketika ada dua orang yang sedang berselisih, berusaha kita damaikan. Makanya kenapa berdusta saat seseorang mendamaikan orang yang berselisih itu dibolehkan. Umpamanya si A dengan si B sedang bertengkar, kita datang ke si A, kemudian mengatakan bahwa si B itu sebenarnya baik, dia memuji kamu, dia selalu menyebut-nyebut kebaikanmu, padahal sedang bertengkar tuh. Kemudian datang kepada si B ngomong gitu. Berdusta tidak semua haram. Ada 3 dusta yang dibolehkan. Pertama, dusta dalam
keluarga hanya untuk mendapatkan supaya sakinah mawaddah dalam rumah tangga itu tercipta. Istri pakai pakaian sebenarnya norak, tapi kita katakan sana. Ataupun dia masak tidak enak, kita katakan luar biasa, lebih enak daripada nasi padang sebelah umpamanya. Padahal tidak enak, tidak ada masalah itu, supaya dia senang saja kan. Dusta juga sebenarnya kalau kita mau jujur, kita muntah di hadapan dia kan. Tapi untuk membahagiakan istri tidak ada masalah, ini berdusta yang dibolehkan. Atau dusta karena melindungi nyawa seorang muslim. Datang pamannya penjahat, di mana rumahnya Ustaz Abu Merah? Kata antum, mau apa cari Ustaz Abu Merah? Mau saya bunuh dia. Mana rumahnya? Antum bilang, oh enggak ada, dia sudah pindah, enggak tahu di mana kotanya. Enggak ada masalah, karena apa? Melindungi seorang muslim, nyawanya terancam tuh. Padahal kan dia enggak pindah di situ. Lah dusta yang seperti ini dibolehkan, termasuk juga mendamaikan orang yang sedang berselisih. Berdusta untuk mendamaikan dibolehkan, dan itu pahalanya luar biasa karena menandingi pahala puasa, menandingi pahala salat, bahkan menandingi pahala sedekah. Nah, ini juga yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, orang yang datang di hari Jumat berpagi-pagi. Kata Nabi SAW, man ghassala yaumal jum'ati waghtasal, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, thumma bakkara wabtakar, berangkat lebih awal menuju masjid, wa masya walam yarkab, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Ustaz, dari Tanjung Umah ke sini jalan kaki apa enggak pengkor itu? Ya memang begini hadisnya, enggak boleh berkendaraan, jalan kaki. Ya sekali-kali lah jalan kaki. Habis subuh langsung jalan kan. Pemanya yang tinggal di agak jauh dari sini, dari Batam Center ke sini, ya bisa lah 2 jam kan. Karena hadisnya mengatakan wa masya walam yarkab, dia berjalan kaki tidak mengendarai kendaraan. Wadana minal imam, kemudian dia masuk ke dalam masjid langsung mendekat imam. Kadang-kadang aneh di masyarakat ini, dia hadir awal-awal tapi cari tiang, ya kan? Bukannya dekat ke imam, cari tiang untuk nyandar, mungkin supaya bisa tidur saat khutbah kan itu ya. Atau cari belakang-belakang, mendekat ke imam, cari saf yang paling dekat. Kemudian fastama'a walam yalghu, kemudian dia mendengar dengan seksama apa yang dikhutbahkan seorang khatib dan dia tidak main-main. Apa kata Rasul? Kana lahu bi kulli khutwati amali sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Subhanallah. Kata Rasul, apa pahalanya? Maka dia akan mendapatkan pahala puasa dan qiyam lail selama 1 tahun. 1 tahun, ikhwan. Pemanya antum lah 1 tahun sekali gitu saja ya. Antum 1 tahun sekali mengamalkan amalan ini. Pemanya antum yang tinggal di Bengkong jalan kaki ke sini kan gitu. Setahun sekali saja kau gitu. Datuk dari Batam Center, kau Tanjung Umah dekat lah kan gitu. Putar-putar sebentar aja 20 menit sampai sini. Setahun aja sekali antum lakukan itu. Jadi pintu masjid belum dibuka, antum di depan pintu. Pagi-pagi antum ke sini, mendekat pula di sini, saf paling depan. Antum bisa melaksanakan sholat sunnah mutlak kan gitu ya. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak berhenti, 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam tanpa dibatasi rakaatnya sampai khatib naik. Selesai Jumat, bayangkan antum sama dengan melaksanakan puasa 1 tahun setiap hari dan sama melaksanakan sholat sunnah sholat malam setiap malam. Padahal tidak ada orang yang sanggup melaksanakan sholat malam setiap malam kan. Kecuali orang-orang soleh zaman baheula kan itu. Zaman sekarang mana ada. Jangankan sholat sunnah di malam hari, sholat sunnah di siang hari aja malas kan. Tapi orang yang melaksanakan 1 kali saja pahalanya luar biasa. Ini yang ke-8. Yang ke-9, orang yang mengajak puasa Syawal. Umpamanya sekarang kan di bulan Syawal ini, alhamdulillah saya kira antum semua
Pegang handphone, tidak ada di antara antum yang nggak pegang handphone, pasti pegang handphone. Lah ini kan bisa digunakan untuk berdakwah. Pamannya ada artikel yang bagus tentang keutamaan puasa Syawal. Antum tinggal copy paste, share. Ya. Itu sama dengan mengajak orang puasa sunnah Syawal. Ternyata ada yang baca pula tulisan kita. Ada yang baca pula kemudian ajakan kita untuk berpuasa Syawal karena melihat pahalanya. Akhirnya orang itu berpuasa Syawal karena ajakan kita. Atau mungkin dengan lisan kita mengajak orang, ayolah ini mumpung di bulan Syawal kita puasa, kan gitu. Maka orang yang mengajak orang yang berpuasa Syawal, kemudian dia puasa karena ajakan kita, maka kita mendapatkan pahalanya. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin kafaini. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut karena ajakan kita. Kan cuman kita nge-share saja, siapa tahu ada yang nyantol, ada yang baca kan, akhirnya diingatkan puasa, alhamdulillah, tanpa sadar kita mendapatkan pahala orang yang kita ajak. Bagaimana kalau yang membaca tulisan kita itu ribuan orang, semua berpuasa umpamanya kan, maka kita akan mendapatkan banyak pahala. Atau mungkin minimalnya lah mengajak kepada keluarga, mengingatkan orang tua, mengingatkan saudara, paman atau siapa dari keluarga kita, ini sudah waktunya puasa Syawal umpamanya. Kemudian dia puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa Syawal itu. Ini yang ke-9. Yang ke-10, seseorang yang menjaga perbatasan negara Islam. Ini biasanya dilakukan oleh tentara-tentara, TNI kita kan, yang mereka memang ditugaskan untuk menjaga perbatasan negara supaya tidak dicaplok negara orang. Maka Nabi SAW mengatakan, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami, wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquh wa aminal fattan. Kata Nabi, berjaga sehari semalam dalam perbatasan negara Islam tadi itu lebih baik daripada puasa dan solat malam selama sebulan. Jika ia mati, amalannya yang biasa ia lakukan akan terus mengalir kepadanya setelah kematiannya, dan dia terus diberikan rizki, dan dia akan terbebas dari fitnah kubur. Jadi beruntunglah para TNI kita yang mungkin disuruh berjaga-jaga di perbatasan supaya tidak dicaplok negara-negara kafir gitu ya. Kalau seandainya kemudian mereka meninggal entah karena di sniper atau karena diserang dan begitu seterusnya, maka pahalanya luar biasa. Dia mendapatkan pahala puasa dan solat malam selama sebulan, dan kalau dia meninggal amalannya mengalir setelah kematiannya, dan lebih daripada itu rizki dalam kuburannya mengalir dan dia aman dari fitnah kubur. Ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11, berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabil Mufrad. Ada seorang datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya dan mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasubun nahar wa taf'alu wa tasaddaqa wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Rasul, saya ingin bertanya, ada seorang ibu-ibu, kata sahabat ini, itu kalau malam tidak pernah meninggalkan sholat malam, kalau siang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, kalau ada hal-hal yang perlu disedekahkan dia keluarkan hartanya. Subhanallah, wanita ini sempurna amalannya. Selain melaksanakan yang wajib, dia pun tambah dengan yang sunnah, sholat malamnya, kemudian puasa sunnahnya dan sedekahnya. Tapi penyakitnya satu. Apa penyakitnya? Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lihat, ibadahnya bagus,
tapi muamalahnya tak bagus. Kan ada di masyarakat yang seperti itu. Ibadahnya oke, solatnya iya, rajin kehadiri pengajian, tapi kalau sudah marah mengumpat sejadi-jadinya kan gitu. Kadang-kadang kalimat binatang keluar dan begitu seterusnya. Lah Nabi SAW tidak menganggap ibadah sama sekali. Justru selalu mengatakan la khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak ada kebaikan sama sekali. Padahal dia solat malam, Rasul mengatakan tidak ada kebaikan. Padahal dia puasa sunnah, Rasul mengatakan tidak ada kebaikan. Padahal dia bersedekah, Rasul mengatakan tidak ada kebaikan. Ya, karena kebaikan solat malam, puasa sunnah, sedekahnya habis karena cacian makian kepada tetangganya. Subhanallah. Ya. Dan Rasul di sini mencontohkan seorang wanita kan. Karena kalau bapak-bapak kan jarang bertengkar dengan tetangga kecuali dihasut sama istrinya kan. Bang, tetangga kurang ajar, baru antum panas kan itu. Karena antum kan enggak peduli, keluar pagi, pulang sore, mana peduli dengan orang. Maka dicontohkan perempuan di sini. Tapi ada yang kedua, kata Nabi SAW, orang ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulanatan. Sesungguhnya ada seseorang ibu-ibu, dia hanya mencukupkan tusallil maktubah, ya solat wajibnya saja, sunnahnya kurang. Kemudian juga puasa wajibnya saja, puasa sunnahnya kurang. Dan juga tidak pernah sedekah karena enggak ada uang yang disedekahkan. Tetapi walakin la tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya dijaga. Dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia berusaha diam dari tetangganya. Dia tidak mau suudzon, berburuk sangka dengan tetangganya, mencari-cari aib tetangganya, menggibah tetangganya. Dia berusaha tidak menyakiti tetangganya sama sekali. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah. Wanita itu termasuk penduduk surga. Lihat. Walaupun wanita ini kurang solat malamnya, kurang puasa sunnahnya, kurang sedekahnya, tapi dengan berbuat baik kepada tetangganya, maka sama dengan orang yang melaksanakan qiyamul lail, puasa sunnah dan bersedekah. Karena bagaimanapun tetangga ini kan ada 3 macam, ikhwan. Pertama, ada tetangga itu dia seorang muslim plus kerabat kita. Maka kalau dia tetangganya seorang muslim plus kerabat kita, berarti dia punya 3 hak yang harus kita tunaikan. Pertama, hak seorang muslim, kedua, hak berkerabat, dan ketiga, hak bertetangga. Yang kedua, kalau dia seorang muslim tapi tidak ada hubungan kerabat dengan kita, tetap dia punya 2 hak. Pertama, hak seorang muslim, yang kedua, hak bertetangga. Yang ketiga, kalau dia bukan seorang muslim, mungkin dia orang kafir, tapi tetap dia punya hak, namanya hak bertetangga. Contohnya seperti Allah mengatakan wa yamna'unal ma'un. Tidak boleh kita ini mencegah ada tetangga walaupun dia kafir kalau meminjam perkakas atau perabot-perabot dalam rumah kita. Ada tetangga kafir mau pinjam wazan, ya kita kasih. Mau pinjam kuali kita kasih. Mau pinjam gelas, mau pinjam pisau, mau pinjam garam atau apa, kita kasih. Itu hak dia. Sebab kalau kita tahan, ngapain saya pinjamkan, dia kafir, nanti dipakai masak babi pula. Ya urusan dia lah, masak babi nanti kan antum bisa cuci lagi, kan bisa bersih. Jadi dia punya hak itu. Makanya kemudian Nabi SAW saking besarnya hak tetangga itu, sampai-sampai Jibril terus berwasiat kepada Rasul untuk berbuat baik kepada tetangganya. Karena begini ikhwatu fillah, terkadang kita ini punya keluarga tapi jauh. Ketika kita sakit, tetangga pula yang pertama tahu. Kalau kita mati, mereka pula yang mengurus jenazah kita. Makanya berbuat baiklah kepada tetangga, karena pahalanya melebihi pahala puasa sunnah, solat malam, bahkan bersedekah. Inilah diantara 11 amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang bisa menandingi ibadah puasa. Tapi meskipun demikian ikhwan, kalau kita sanggup berpuasa, kita tidak perlu memilih pilihan-pilihan seperti ini, atau mungkin bisa menambah dengan pilihan-pilihan ini. Karena bagaimanapun keutamaan orang yang berpuasa sendiri besar. Maka kalau kita sanggup berpuasa Syawal, kenapa tidak? Pertama,
Kita tahu bahwa puasa itu kan amalan yang diidhofahkan kepada Allah. Dan setiap amalan yang disandarkan kepada Allah itu pasti memiliki keagungan. Rasul mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzibihi. Setiap amalan hamba itu, entah solatnya, entah zakatnya, entah hajinya, entah baca Qur'annya, itu kembali kepada kita. Jadi Allah kembalikan pahalanya kepada kita yang melakukannya, kecuali puasa. Puasa itu tidak kembali kepada kita, tapi kembali kepada Allah. Apa maksudnya di sini? Ulama mengatakan bahwa ketika puasa itu tidak disamakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yang dikembalikan pahalanya kepada kita jelas nominalnya, sementara puasa itu dikembalikan kepada Allah dan dirahasiakan nominalnya, menunjukkan bahwa satu-satunya ibadah yang tidak bisa dirampas pahalanya hanya puasa. Kalau solat bisa diambil pahalanya, zakat bisa diambil pahalanya, haji bisa diambil pahalanya, tapi puasa tidak bisa diambil pahalanya. Maksudnya nanti saat hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di Arasat, padang yang sangat luas, itu depannya sudah pintu-pintu sorga tuh, dan sudah melintasi titian sirat lagi. Artinya selangkah lagi dia masuk sorga. Tapi tiba-tiba kemudian dicegat di tengah jalan dan mengatakan, hei fulan, jangan kau langkahkan kakimu dulu ke sorga ya. Dulu kau zalimi aku, ingat enggak? Kau gibah aku, kau hina aku, kau bully aku, kau tampar aku, kau bunuh aku, dan begitu seterusnya. Mana pahala salatmu? Mana pahala hajimu? Mana pahala zakatmu? Jadi pahala-pahala selain puasa itu dimungkinkan diambil orang, tapi puasa tidak. Ketika orang ini mengatakan, dulu kau zalimi aku, mana pahala puasamu? Allah mengatakan, oh tidak bisa. Pahala puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang akan membalasnya. Lah dari sini kita tahu bahwa ketika pahala itu tidak bisa dirampas orang, sementara amal-amal ibadah yang lain itu mudah dirampas orang, satu-satunya ibadah yang banyak memasukkan manusia ke sorga hanyalah puasa. Karena pahalanya tidak bisa diambil masalahnya. Makanya pintu sorga yang paling banyak berjubel manusia masuk dari pintu itu adalah Babur Rayyan, pintunya orang yang berpuasa. Maka sangat rugi kalau lewat begitu saja. Amalan-amalan puasa ini kan banyak ya. Ada yang sifatnya pekanan seperti Senin Kamis kan itu. Ada yang sifatnya bulanan seperti Ayyamul Bid. Ada yang sifatnya harian seperti puasa Daud kan itu. Ada yang sifatnya tahunan seperti puasa Syawal. Ini kan momen-momen seperti ini bisa kita lakukan. Kita milih, bisa milih yang pamannya milih yang ringan. Yang paling ringan apa? Ayyamul Bid, paling ringan kan? Karena satu bulan cuman 3 kali saja. Oh, saya kuat Ustaz. Nah, buat pekanan. Yang tadinya 1 bulan 3 hari, antum buat 1 bulan berapa kali? 8 kali. Puasa Senin Kamis kan itu. Oh, saya sanggup Ustaz. Buat 1 bulan 15 kali. Puasa Daud kan 15 kali, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Oh, saya tidak sanggup. Ambil yang paling ringan lagi. Namanya puasa tahunan. Puasa tahunan itu ya ada puasa Muharram, ada puasa Dzulhijjah, ada puasa Syawal kan gitu. Ini kalau tidak ada yang dikerjakan ya kebangetan antum ini. Ramadan saja ya, kalau antum kaya dengan amalan-amalan yang lain tidak ada masalah kan itu. Karena bagaimanapun kesempurnaan ibadah wajib itu dilakukan dengan ibadah sunnah yang sama. Salat ada rawatib, zakat ada sedekah, haji ada umroh kan itu ya. Kemudian puasa Ramadan ada puasa sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa ini seafdal-afdalnya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'unillahu bi. Rasul, perintahkanlah kepadaku kira-kira amalan yang paling bermanfaat dalam hidupku apa. Maka Rasul mengatakan, alaika bisaumi fa innahu la misralahu. Berpuasalah, karena pahala puasa adalah pahala yang tidak
mampu dibandingi oleh pahala apapun. Dari sini kita tahu bahwa seafdol-afdolnya amalan adalah puasa, apalagi puasa ini bisa menjauhkan wajah kita dari api neraka itu sejauh 70 tahun perjalanan. Logika ikhwan, kalau antum berjalan selama 70 tahun sampai di mana? Jangan berhenti ya, berjalan kaki aja sampai di mana? 70 tahun. Mungkin dah keliling dunia itu. Lah sejauh itulah wajah kita dijauhkan dari api neraka. Kata Nabi SAW, man sama yauman, siapa yang berpuasa satu hari saja, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu wajahu anin nar, kecuali Allah akan jauhkan wajah dia dari api neraka sab'ina kharifa, sejauh 70 musim atau 70 tahun. Lihat bagaimana amalan puasa itu luar biasa. Jadi kalau memang mampu melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal, ini sebuah keberuntungan besar. Karena kalau kita bisa mengikuti puasa Ramadan dengan puasa sunnah di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan pahala 1 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa soalan yang berkaitan tentunya dengan puasa Syawal ini. Pertama, apakah boleh seseorang itu yang punya hutang bulan Ramadan, dia melaksanakan Syawal dulu baru bayar puasa Ramadannya nanti, atau dia Ramadan dulu selesaikan hutangnya baru pelaksanaan puasa 6 hari bulan Syawal? Nah, ini terjadi silang pendapat di antara ulama. Karena perintah Nabi SAW, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa Syawal sama dengan puasa setahun, apakah kemudian perintah ini lil faur, artinya harus bersegera, ataukah litarahi, ada jeda di sini? Kita tahu bahwa ibadah itu kan dua macamnya. Ada yang waktunya muassa, ada yang mudhayyak, ada yang waktunya itu panjang terbentang seperti Ramadan. Kalau punya hutang di bulan Ramadan, habis Ramadan kan waktu hutangnya kan terbentang tuh sampai Sya'ban tahun depan kan, boleh ya. Sementara ada ibadah itu yang mudhayyak, dia terikat dengan waktu, seperti puasa Syawal terikat dengan Syawal. Kalau sudah lewat Syawal kan nggak ada lagi puasa Syawal. Ada ulama yang mengatakan bahwa boleh seseorang itu mengakhirkan qadha, dan dia harus niat mengqadhanya, dan boleh melaksanakan Syawal dulu karena waktu qadha itu panjang, sementara waktu Syawal itu terbatas. Tapi ada yang berpendapat seperti yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Lajnah Daimah dan begitu seterusnya, sahur dulu hutangnya. Karena di sini kalimatnya barang siapa yang puasa Ramadan, artinya sempurna Ramadan, kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal, baru dapat pahala puasa 1 tahun. Ya, jadi di sini ada dua pendapat. Boleh melaksanakan Syawal dulu mengakhirkan hutang, boleh juga seseorang itu melaksanakan hutang dan itu lebih utama, baru melaksanakan puasa Syawal kalau memang waktunya memungkinkan. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah puasa Syawal itu harus berturut-turut? Setiap hari mulai setelah Ramadan berturut-turut, tidak boleh ada jeda? Maka ulama mengatakan tidak harus berturut-turut. Jadi boleh dicicil. Umpamanya antum ambil di awal bulan 2 hari, di tengah bulan 2 hari, di akhir bulan 2 hari, kan jadi 6 juga tuh. Jadi ulama mengatakan la yulzimuhu, tidak mengharuskan seseorang itu melaksanakan puasa Syawal berturut-turut. Kemudian perkara yang ketiga, apakah boleh seseorang itu melaksanakan puasa langsung setelah Id? Maka ulama mengatakan boleh, karena Idul Fitri itu cuma 1 hari, lain dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha 4 hari, ya, ada yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari, 11, 12 dan 13. Berarti di hari-hari tasyrik ini tidak boleh puasa. Kalau kebetulan kemudian keempat, kan mulai dari 10, 11, 12, 13, otomatis 13 ini ada Ayyamul Bid di situ.
Karena ayyamul bid kan 13, 14, 15 kan itu. Maka kalau orang yang terbiasa ayyamul bid kemudian bertepatan dengan hari tasyrik tanggal 13 tidak boleh puasa, gantinya tanggal 16-nya. Jadi bisa diambil 14, 15, 16. Karena sebenarnya ayyamul bid ini hanya istilah ulama. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan sebenarnya puasa 3 hari dalam sebulan itu tidak mesti dilakukan di pertengahan. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang penting 3 hari dalam sebulan sebenarnya. Tetapi diambil ayyamul bid ini kan diambil keutamaannya. Yang utama 3 hari itu diambil di pertengahannya. Kenapa demikian? Ada yang mencari-cari hikmahnya. Karena kita tahu bahwa pertengahan bulan kan kalau kita melihat bulan Qamariyah, bukan Hijri, bukan Masehi ya, Qamariyah Hijriyah itu, kita tahu bahwa pertengahan bulan itu kan purnama. Bulan itu membesar ketika tanggal 13, makin membesar ketika tanggal 14, sempurnanya di tanggal 15 ya, Hijriyah. Lah biasanya purnama itu mempengaruhi pasang surut air lautan. Kita tahu kalau purnama itu kan pasang tuh air itu. Dan itu juga akan mempengaruhi gejolak darah pada manusia. Jadi darah manusia di pertengahan bulan itu lagi memuncak. Mudah marah. Apalagi gajian dah habis kan itu. Di pertengahan masalahnya. Gajian masih 2 minggu lagi. Dah emosian kan. Lah di sini terkadang jalan darah yang kemudian sedang memuncak di pertengahan bulan itu dimanfaatkan setan masuk di jalan darah kita. Makanya di pertengahan bulan itu disyariatkan 2 ibadah. Pertama puasa untuk menekan jalan darah supaya setan tidak mudah untuk menggoda kita. Yang kedua berbekam. Antum kalau biasa bekam, biasa hijamah, disunahkan di pertengahan bulan tuh. Supaya apa? Ya tadi, supaya kita bisa menekan tuh setan yang masuk di jalan darah itu. Apakah setan bisa masuk jalan darah? Ya, karena Rasul yang mengatakan. Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri majra dam ibni Adam. Setan itu masuk di jalan darah Bani Adam. Makanya untuk menekan itu disyariatkan puasa ayyamul bid atau disyariatkan berbekam di pertengahan bulan. Karena kita tahu bahwa purnama ini, sebagian ulama mengatakan ketika mentafsirkan kalimat min syarri ghasikin idza waqab. Jadi maksudnya ghasikin idza waqab ini artinya purnama. Makanya Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, berlindunglah kepada Allah dari purnama. Kenapa? Karena di situ setan itu lagi kencang-kencangnya menggoda Bani Adam. Jadi kekuatan setan itu memuncak-muncaknya saat purnama. Maka kita lihat kadang-kadang kalau sudah diidentikan dengan hari Jumat, bulan purnama, pasti ada gonggongan anjing tuh. Oh, itu udah serem tuh. Biasanya kan itu. Karena boleh jadi di situ ada gangguan setan yang luar biasa di saat purnama itu. Maka kita harus banyak berlindung saat purnama itu. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini diantara keutamaan ibadah dan amalan-amalan yang bisa membandingi ibadah puasa Syawal. Taib, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.